Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan penyelamatku, Kau selamatkan hidupku, Kau berfirman dan selamatkanku. Kaulah Tuhan penyelamatku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan yang kekal di surga, Bapa yang tidak pernah berubah, penjaga kami yang tidak pernah terlelap, tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, atas berkat pimpinan dan pertolongan-Mu kepada kami yang telah memberkati kami, dengan matahari yang indah dan hidup yang baru yang sehat dan selamat. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, agar kami semua senantiasa sehat dan selamat, menjalani hidup kami di bawah matahari yang cerah ini. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Berilah kami hikmat untuk menjalani hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, serta berkat pemagaran dan penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus, menyertai kita semua. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan, sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini, di dalam kitab Yehezkel, pasal yang ke-20, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-49. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke selatan, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan. Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyalakan api di dalammu, yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu dan kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku, Tuhanlah yang memasangnya, api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, aduh, Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini,
saya membawa kita merenungkan sebuah tema, hidup yang berbuah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menempatkan kita sebagai manusia yang serupa dan segambar dengannya di tengah-tengah dunia yang gelap gulita ini, agar kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang harus bertumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Itu adalah pengharapan Tuhan kepada bangsa Israel saat dunia pada zaman Yehezkel berada di dalam porak-poranda. Memang dalam bagian ini melanjutkan nubuatan Nabi Yehezkel tentang kemarahan dan penghukuman Tuhan terhadap umatnya. Pada bagian ini penghukuman Tuhan digambarkan seperti api yang membakar seluruh hutan di tanah selatan. Tanah selatan di sini merupakan sebutan bagi bangsa Israel yang secara geografi terletak di sebelah selatan kerajaan Babel. Hal ini menggambarkan penaklukan Babel terhadap tanah Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kita akan belajar bersama-sama mengapa hidup ini harus berbuah. Yang pertama, hidup yang berbuah adalah kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak umat Tuhan kelihatan seperti pohon yang hidup tetapi tidak pernah berbuah. Tuhan menghendaki umatnya setelah mereka mendapat kuasa dan pertolongan daripada Tuhan, bukan hidup seperti pohon di padang gurun, tidak akan menjadi dewasa dan tidak menghasilkan buah, tetapi seperti kebun yang lebat dengan buah-buahnya. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Artinya, kerinduan Tuhan kepada umatnya agar menjadi kebun buah-buahan, bukan menjadi hutan yang kelihatan hidup tetapi tidak pernah menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Tuhan mendorong umatnya yang ada di selatan agar mereka menjadi pohon yang hidup dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sungguh menjadi pohon yang hidup, yang dapat menghasilkan buah yang baik di mata kita berada pada saat ini? Atau pohon yang hidup tetapi tidak pernah berbuah? Lalu yang kedua, mengapa hidup ini harus berbuah? Hidup tanpa berbuah dibakar oleh Tuhan. Dalam Yesaya 20 ayat yang ke-47 firman Tuhan berkata, dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu dan kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Ini menggambarkan kehangatan murka Tuhan atas kehidupan berdosa umat Tuhan dan hidup mereka yang tidak berbuah. Dengan menyalakan api untuk membakar habis setiap pohon di dalam hutan, baik yang hidup maupun yang sedang layu dan kering. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat keadilan Tuhan atas dua pohon yang hidup tetapi tidak berbuah, dan pohon yang layu dan kering langsung tidak dapat hidup apalagi untuk berbuah. Dua-duanya dibakar oleh Tuhan. Hal ini dapat memberi peringatan kepada kita kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya.
dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekedar hidup tanpa berbuah akan menerima akibat yang serius daripada Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita sekedar hidup sebagai orang percaya yang egois, hanya menuntut fasilitas keselamatan, tetapi tidak mau mengerjakan bahagian keselamatan dengan cara hidup berbuah bagi Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Kalau kita membaca dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini adalah suatu kesempatan yang Tuhan bagi kepada kita untuk berbuah. Bukan seperti sebuah pohon yang hidup saja, tetapi tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan karunia yang Tuhan beri kepada kita, bagaikan sebuah pohon yang hidup, untuk berperan aktif untuk berbuah bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerima akan dituntun olehnya. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan bangsa dan negara kami Malaysia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara kami dalam negara ini dalam beberapa tahun yang sudah berlalu. Sampai pada saat ini, kami masih hidup di dalam keadaan yang aman dan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami dengan hikmat dan hati yang takut akan Engkau, agar mereka terus memimpin kami pada landasan yang benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membuka hati mereka untuk mendengar firman-Mu yang diberitakan kepada mereka pada saat ini, agar mereka siap menerima Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dapat melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memagari seisi rumah tangga kami, sebagai umat-Mu, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang bekerja maupun yang tinggal di rumah. Semua kami dapat selamat dan aman, karena Immanuel Allah beserta dengan kami. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah, sebab Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau berpaut kepadamu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Karena bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami dapat melakukan perkara yang besar, dan hidup ini senantiasa aman dan selamat. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan pada saat ini, yang berada di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau pertetapkan iman mereka, yang masih terikat diganggu oleh roh-roh yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dimanapun mereka berada pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau selalu mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dengan iman di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup,
Kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.